janjinya. Nah, ini dia kartu saya. Hai Sweetie Kids dimanapun kalian berada. Happy Sunday. Hari ini Lausa Tata mau bermain kartu dengan kalian. Apakah kalian sudah siap? Kartu ini berisi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang terkenal dan hebat. Lausa Tata akan memberikan clue dan kalian harus menebaknya dengan benar. Kalau kalian beribadah online bersama papa mama atau kakak adik, ayo kita lomba siapa yang bisa jawab paling cepat. Kartu yang pertama. Bapak ini memiliki 3 orang anak. Walaupun teman-teman dan tetangganya sering melakukan hal yang jahat, tetapi Bapak ini melakukan hal yang baik. Bapak ini adalah orang pertama yang melihat pelangi di langit. Ayo, siapakah Bapak ini? Ya, betul, Bapak Nuh. Sekarang kita lanjut kartu kedua ya. Kalau bapak yang ini sudah tua, tetapi belum memiliki anak. Ia diberitahu bahwa keturunannya akan menjadi sangat banyak seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Pasti udah pada tahu ya siapa bapak ini. Ya, Abraham. Hebat anak-anak. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga ya. Wah, ini kalian pasti bisa nebak. Bapak ini pernah menjadi buronan yang melarikan diri. Ia pernah melihat semak berduri menyala, tapi tidak terbakar. Ia melakukan banyak mukjizat dengan tongkatnya. Siapakah bapak ini? Ya, betul, Musa. Sekarang, kartu yang terakhir. Bapak ini seorang anak bungsu dalam keluarga. Ia suka bernyanyi dan bermain musik. Ia pernah menjadi raja bangsa Israel. Gampang banget kan? Coba siapakah dia? Ya, Daud. Wah, anak-anak pintar. Tahukah kalian ada satu persamaan di antara tokoh-tokoh yang ada di kartu ini? Mereka semua pernah mendapat janji dari Tuhan. Ingatkah kalian apa janji Tuhan kepada Nuh? Tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Apa ya janji Tuhan kepada Abraham? Janji keturunan, tanah, bangsa yang besar. Lalu apa janji Tuhan kepada Daud? Tuhan akan menegakkan keturunan Daud dan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan juga memberikan sebuah janji yang istimewa kepada bangsa Israel dan keturunannya. Hal ini disebut nubuat, yaitu perkataan, janji, pesan Tuhan yang disampaikan kepada umatnya melalui nabi. Salah satunya melalui Nabi Yesaya. Janji apakah itu? Yuk, mari kita cek di Yesaya 40 ayat 3-5. Namun sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah kembali. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, sertai kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita baca dari Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan.
Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Menurut anak-anak, janji apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya? Ya, janji tentang kedatangan Juru Selamat. Betapa hebat janji Allah itu. Menurut anak-anak, bagaimana ya perasaan orang Israel mendengar janji itu? Jadi, saat itu bangsa Israel hidup dalam berbagai penderitaan karena dosa mereka. Mereka dibuang jauh dari negeri mereka dan harus bekerja untuk bangsa lain. Nabi Yesaya datang berseru kepada orang Israel sesuai janji Tuhan bahwa suatu saat Tuhan datang dalam kemuliaan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Kedatangan Tuhan akan didahului dan dipersiapkan oleh seseorang. Siapakah dia? Ya, Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Mempersiapkan jalan bukan berarti buat jalan pakai aspal ya. Ups. Tetapi mempersiapkan hati orang Israel untuk bertobat dan mengenal Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang, mereka mengerti inilah janji Tuhan yang digenapi. Janji Tuhan yang istimewa ini bukan hanya diserukan oleh Nabi Yesaya. Namun Tuhan juga memakai nabi yang lain untuk mengingatkan bangsa Israel, yaitu Nabi Mika. Mari kita lihat Mika 5 ayat 1-4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam perkataan Nabi Mika bahwa di Betlehem akan ada seorang penguasa yang memerintah di Israel. Ia akan menjadi damai sejahtera. Siapakah penguasa yang dimaksud? Benar, Yesus Kristus. Tapi saat itu Yesus belum lahir ke dunia ya. Dan bangsa Israel sangat mengharapkan dan menunggu kapan janji Tuhan itu terjadi. Mereka sangat ingin mendapatkan damai sejahtera. Mereka berharap janji Tuhan segera terjadi. Seperti misalnya nih, kamu sebentar lagi akan ulang tahun. Dan papa mama kamu sudah berjanji akan membelikan mainan terbaru yang sudah kamu inginkan dari lama. Wah, tentu kamu sangat berharap kan secepatnya hari ulang tahun tiba. Itulah juga yang dirasakan oleh bangsa Israel. Nah, anak-anak, dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan sudah memberikan janji akan kedatangan Juru Selamat. Umat Tuhan sangat berharap dan menunggu-nunggu kedatangan Juru Selamat dari Tuhan. Tapi, kapan ya janji Tuhan itu terjadi? Kapan? Apakah Tuhan hanya janji-janji saja ya? Menurut kalian, apakah janji Tuhan bisa dipercaya? Oh, I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday,
God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust in your promises. I can trust in Him, can trust in Him. Yes, seperti lagu tadi dan tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Segala yang dikatakan dan dijanjikan Tuhan adalah benar dan sangat bisa dipercaya. Janji Tuhan akan kedatangan juru selamat digenapi dalam Alkitab Perjanjian Baru, seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes sedang membicarakan tentang Yesus yang adalah Allah, namun datang dari sorga ke dunia, lahir sebagai manusia, dan menjadi damai sejahtera. Ingatkah anak-anak perkataan bala tentara sorga kepada para gembala ketika Yesus lahir? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi, janji Tuhan ditepati. Yesus adalah juru selamat yang datang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya dengan mati menanggung hukuman dosa di kayu salib. Yesus juga seperti yang dijanjikan ketika ada di dunia. Ia penuh dengan kemuliaan Allah, sempurna, penuh kasih, dan mengajarkan kebenaran Allah. Lause ingin bertanya, apakah kalian pernah dijanjikan sesuatu yang istimewa? Mungkin oleh papa, oleh mama, opa, atau oma. Bagaimana perasaanmu ketika janji itu ditepati? Tentu kalian akan sangat senang, bukan? Tetapi manusia tidak selalu tepati janji. Kadang manusia bisa lupa janji, bisa ingkar janji. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lupa ataupun ingkar janji. Semua janji Tuhan pasti terjadi dalam Yesus. Seperti yang menjadi ayat hafalan hari ini. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sekali lagi ya, 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Artinya semua janji Tuhan, janji keselamatan, janji berkat, janji damai sejahtera, janji hidup yang kekal bisa kita nikmati dan dapatkan ketika kita percaya
dan taat pada Tuhan Yesus. Percaya pada janji Tuhan dan taat melakukan firman-Nya itu seperti jika kita menggunakan Google Maps dalam HP kita. Misalnya, kita mau pergi ke gereja. Kalau ada suara arahan, In 200 meters, turn right. apakah kalian akan taat? Ya, kalian akan taat jika kalian percaya Gmaps-nya benar. Tapi, Gmaps pun bisa error loh, dan salah, karena buatan manusia. Pernah loh ada kejadiannya. Hanya Tuhan kita yang tidak pernah bohong dan salah. Makanya kita hanya bisa berharap pada Tuhan saja. Apa yang difirmankan Tuhan pasti benar dan terjadi. Untuk itu, kita mau taat melakukan firman. Setuju? Yes! Lause punya satu pertanyaan lagi. Sudahkah anak-anak sungguh percaya pada Tuhan Yesus? Kalau percaya, maukah kalian taat melakukan firman Tuhan? Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Bantu kami, tolong kami untuk dapat terus berharap dan percaya hanya kepada Engkau saja. Tolong kami juga ya Tuhan untuk kami dapat taat kepada firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. COVID-19 terus mengalami tren kenaikan. 2 tahun sudah berlalu sejak pandemi melanda negeri kita, Indonesia. Kita tidak lagi menunggu keadaan, tetapi kita harus melangkah, memulai kehidupan dengan perubahan. Terry Cialen, tunggu. Who, what, when, where, why? Open up this word to see what you will find. What? Where? Why? Ya, why, benar-benar. Yaudah yuk, kita mulai. Who, what, when, where, why? Nah, anak-anak, semua janji Tuhan dapat kalian temukan dalam Alkitab. Semua janji Tuhan pasti ditepati. Jangan asal percaya, berharap dan percaya hanya pada Tuhan, dan lakukan firman-Nya. Sampai bertemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.